Shalom Jemaat Tuhan, kita kembali kepada pembahasan tentang buah Roh Kudus dan kali ini bagian yang keempat, bagian yang terakhir. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus urapi hambamu, sensor tuturkan sikap hambamu, layakkan hamba menjadi juru bicaralah dan setiap kami yang menonton dan mendengarnya, kami semua dibimbing oleh Roh yang sama itu Roh Kudus. Berbicara kepada kami lewat lidah hambamu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Buah Roh Kudus bagian yang keempat. Lihat kembali dalam Galatia 5 ayat 22-23. Tapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kita fokus dalam dua bagian yang merah itu, kelemah lembutan dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Terus sekalian, buah Roh Kudus itu kontras dengan buah kedagingan. Kita melihat dalam ayat-ayat sebelumnya, keinginan tabiat manusia nyata dalam perbuatan-perbuatan yang cabul, kotor dan tidak patut, dalam penyembahan berhala dan ilmu guna-guna, dalam bermusuhan, berkelahi, cemburu, lekas marah dan mementingkan diri sendiri, perpecahan dan berpihak-pihak, serta iri hati, bermabuk-mabukan, berpesta-pesta, dan sebagainya. Bahwa orang-orang yang melakukan hal-hal seperti itu tidak akan menjadi anggota umat Allah. Saya ambil dalam terjemahan sendiri Galatia 5 ayat 19-21. Jadi buah Roh Kudus yang kita bahas ini kontras dengan buah kedagingan yang barusan kita baca tadi. Sekalian, umat Tuhan yang dipengaruhi oleh buah alamiah, natural law, natural fruit, ya, buah alamiah, bertingkah laku sama dengan perbuatan orang-orang dunia ini. Seharusnya tidak demikian. Umat Tuhan yang dipenuhi dan dikuasai Roh Kudus harusnya dipengaruhi oleh buah Roh Kudus, tapi sebagian umat Tuhan dipengaruhi oleh buah alamiah yang bertingkah laku sama dengan perbuatan orang-orang dunia ini. Ya, kita lihat orang berjabatan tangan dengan tangan kanannya, tapi tangan kirinya menyuap di bawah meja, dikatakan gitu. Ya, ini hanya sebagai ilustrasi saja. Dan sebagian orang yang melakukan juga orang-orang yang disebut dengan orang-orang Kristen sebagian. Ya, ini merupakan tanda bahwa mereka melakukan buah alamiah dalam bisnis atau dalam pekerjaan mereka. Ya, itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan tentunya. Ya, padahal seharusnya tingkah laku umat Tuhan harusnya berbeda dengan kelakuan orang-orang dunia ini. Berbeda, ya. Dalam Matius 5 ayat 16 Tuhan Yesus berkata apa? Begitu juga terangmu harus bersinar di hadapan orang, supaya mereka melihat perbuatan-perbuatanmu yang baik, lalu memuji Bapamu di surga. Terang kita sebagai umat Tuhan jangan hanya bersinar di gedung gereja, tapi terang umat Tuhan harus bersinar di hadapan manusia di dunia ini, dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam studi, dalam pergaulan, dimanapun kita berada. Terang Kristus yang kita refleksikan itu harus bersinar di hadapan orang-orang dunia ini. Sehingga mereka melihat perbuatan-perbuatan kita yang baik, lalu memuji Bapa di surga. Ya, saya ingat pengalaman 1991 yang lalu. Ya, sudah cukup lama ya, beberapa puluh tahun ya. Waktu itu saya, Budiana, dan Melaka yang baru saja berumur 6 bulan, ya, kami berangkat ke Filipina dari airport Jakarta. Ini gambar ketika kami sampai di Metro Manila, ya. Nah, saya ingat waktu ada di airport Jakarta waktu itu, ketika ditimbang bagasi kami, maka didapati bahwa kami kelebihan berat, excess luggage, ya. Lalu ternyata ketika ditimbang
kami kelebihan berat seharga 1 tiket orang dewasa. Excess luggage-nya itu. Jadi sekitar 272 US dollar. Ya, padahal kami waktu itu studi dengan dukungan pribadi, dukungan sendiri. Ya. Sehingga waktu itu setelah ditimbang, saya bicara sama pegawai Garuda Indonesia Airways waktu itu, Pak tolonglah kami mau ke Filipina nih bukan untuk bisnis Pak, tapi untuk studi. Ya, ini barang-barang kebanyakan ala barang-barang bayi kami. Ya, kami pikir di sana nggak ada susu yang biasa dia minum di sini. Padahal waktu kami sampai di sana, ternyata susu itu merek yang sama banyak di sana. Kami nggak tahu. Kami pikir, nanti bayi kami nangis terus. Kami bawa berblack. Kami masukkan ke luggage kami. Kami masukkan banyak barang-barang bayi kami. Dan juga waktu itu saya ingat, saya suka waktu itu makan kecap manis. Saya taruh 1 jerigen kecap manis. Sehingga dengan berbagai macam barang itu kami kelebihan berat seharga 1 tiket orang dewasa. Lalu pegawai Garuda itu berkata, oke Pak, kami tolong. Katanya. Ya, Bapak berikan saja saya 100 US dollar. Tapi maaf ya Pak, saya tidak bisa memberikan nota untuk hal itu. Ini pribadi saja. Waduh, ketika saya dengar dia ngomong gitu, saya terus terang secara manusia tercobai. Lalu saya ngomong sama Ibu Diana di sebelah sana. Saya bilang, ini ada tawaran bagus ini dari pegawainya. Kita hanya perlu kasih 100 US dollar. Jadi berarti bisa ngirit 172 US dollar. Ya lumayan ya. Kami mau ke Filipina, mau studi ya. Banyak pengeluaran pasti. Ini masih ada yang tolong kami dalam tanda kutip ya. Bayar 100 US dollar dan bisa ngirit 172 US dollar. Wah, ketika saya pergi ke petugas itu, saya sudah mengeluarkan dompet saya. Tapi sebelum saya sampai di tempat petugas itu, seperti Roh Kudus berbicara dalam hati saya. Robi, kamu mau jual kebenaran demi 172 US dollar? Seumur hidupmu kamu tidak akan bisa khotbah tentang kejujuran. Karena kamu sendiri sudah melanggar. Waduh, langsung seperti Roh Kudus bekerja menegur saya, langsung saya berdoa dalam hati saya, oh Tuhan ampuni saya, ternyata saya banyak kelemahan, walaupun saya sering kali khotbah, tapi untuk tawaran ini saja saya sudah hampir jatuh ke dalam dosa kasih bribery ya, kasih uang suap. Lalu saya datang ke petugas itu, saya berkata, dah Pak, saya bayar 272 US dollar. Tolong kasih saya nota ya. Wah, dia lihat saya. Benar ya Pak? Iya Pak, saya kasih nota. Ya, tolong kasih saya nota. Iya, dia berikan ya. Lalu saya berkata, Tuhan pasti buka jalan, Tuhan pasti sediakan dan cukupi kebutuhan kami selama studi di sana, beberapa tahun di sana. Ya ternyata ya betul ya. Ketika saya memberikan 272 US dollar, hati saya tenang, damai sampai di sana dan puji Tuhan. Selama studi di sana, Tuhan cukupi dengan berbagai macam cara Tuhan yang ajaib itu. Terus sekalian, jadi seringkali Tuhan izinkan kita memasuki satu pengalaman hidup untuk kita bisa mempraktekkan apa yang kita baca, apa yang kita dengar, apa yang kita sampaikan dari firman Tuhan itu. Puji Tuhan. Ya. Oke, janganlah kita minder untuk bertingkah laku berbeda. Maksudnya berbeda di sini bukan yang aneh, tapi berbeda dalam pemahaman yang kudus dan yang positif dalam masyarakat sekitar kita. Jangan kita minder, justru kita malah bangga. Ya, walaupun orang-orang dunia berkata kamu aneh, ya, karena kita melakukan prinsip-prinsip firman Tuhan. Tapi kita bilang kepada mereka, kami bukan aneh, kami hanya mempraktekkan firman Tuhan.
Ya, memang hidup umat Tuhan di tengah-tengah dunia ini kadang-kadang berbeda dalam hal yang kudus dan yang positif itu, ya. 1 Petrus 1 ayat 15. Yuk kita baca sama-sama ya. Tapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Hendaklah kita menjadi kudus dalam hidup kita, berbisnis, studi, dalam kita bergaul, dalam kita bekerja, ya. Kita harus mempraktekkan hidup kudus, tentunya dengan pertolongan Roh Kudus itu. Puji Tuhan. Iya. Nah, ini bagus gambar ini ya. Dikatakan only that fish go with the flow. Hanya ikan-ikan yang mati yang ikut arus. Tapi ikan hidup pasti melawan arus walaupun di laut. Ikan hidup pasti melawan arus. Tapi ikan mati hanya ikut arus. Demikian juga dengan hidup rohani kita. Kalau hidup rohani kita hidup bertumbuh, maka kadang-kadang kita harus dan seringkali kita harus melawan arus dunia ini yang bertentangan dengan kadang-kadang bertentangan dengan prinsip firman Tuhan itu. Ya, ikan yang mati selalu ikut arus, tapi ikan hidup selalu lawan arus. Ya. Oke, yang buah rasa ke-8 itu kelemah lembutan. Ya. Kalau saudara belum mendengar khotbah tentang bagian pertama sampai 7, saya akan sudah melihat khotbah-khotbah saya pada minggu-minggu sebelumnya. Ya. Kelemah lembutan. Kata aslinya adalah prautes, ya, yang berarti kebahagiaan karena berada di tengah-tengah, yaitu antara yang kelebihan atau yang terlalu sedikit. Ya, kelebihan orang dunia berkata lebay gitu ya. Ya. Dalam pergaulan seringkali kamu lebay ya. Karena kelebihan ya. Atau terlalu sedikit. Nah, ini prautes itu adalah kebahagiaan karena berada di tengah-tengah. Ya. Ada orang yang terlalu mudah marah, ini sebagai contoh ya. Ada pula orang yang nggak bisa marah. Keduanya tidak baik. Terlalu mudah marah, sebentar marah, atau ada orang yang nggak bisa marah, ya, itu keduanya nggak baik. Ya. Sikap yang tepat adalah orang itu bisa marah pada saat yang tepat dengan cara dan motivasi yang benar, ini penting, ya. Dan inilah yang disebut dengan sikap prautes itu, yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia kelemah lembutan. Iya, contohnya 1 Samuel 3 ayat 13, ini tentang Imam Eli. Ini firman Tuhan katakan apa? Ya, tentang Imam Eli. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan hukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya. Yakni bahwa anak-anaknya, anak-anak Imam Eli telah menghujat Allah. Tetapi masalahnya adalah ia tidak memarahi mereka. Imam Eli tidak bisa mendidik anaknya dengan baik. Anaknya sudah berbuat dosa, tapi Imam Eli tidak memarahi mereka. Ya, tidak memarahi mereka. Oke. Nah, Tuhan Yesus itu bersikap lembut hati. Lihat Matius 11 ayat 29. Jelas, lembut hati. Tetapi ia bisa marah ketika melihat praktek para imam yang menyalahgunakan bait Allah. Lihat Yohanes 2 ayat 14 sampai 15. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Lalu yang dilakukan oleh Yesus apa? Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikannya. Kenapa Yesus melakukan hal itu? Yaitu sudah sekian lama
para imam bekerja sama dengan orang-orang tertentu ya. Mereka kalau melihat umat Allah sedang beribadah, apalagi pada hari-hari khusus dalam ibadah mereka ya, itu banyak sekali orang datang, orang-orang Yahudi membawa kambing, domba untuk dikorbankan, lembu. Tapi masalahnya kalau ternak itu dibawa dari luar, ya luar bait Allah ya, mereka ada orang yang mengecek. Wah, padahal sudah oleh mereka yang membawa dari luar, udah dipilih yang paling bagus. Ya. Tapi kalau dicek sama petugas itu, pasti saja dicari-cari kelemahan, cacat celahnya. Oh ini ada mungkin koreng, mungkin ada kutil, mungkin apa. Oh ini nggak layak ini. Kamu harus mempersembahkan korban yang sempurna. Nggak boleh ini, nggak diterima ini. Oh, lalu kami bagaimana? Kami perlu berkorban, memberikan korban di bait Allah. Oke, di situ, di sebelah situ sudah disediakan korban untuk kalian beli. Wah, ternyata harganya sudah berkali-kali lipat daripada harga-harga yang ada di luar sana. Ya, mereka juga mau mempersembahkan uang yang berlaku di bait Allah adalah uang yang para imam sudah tentukan. Jadi kursnya sudah diatur oleh para imam. Ya, dengan berbagai macam cara sehingga para imam itu mendapatkan keuntungan yang berlipat-lipat ganda. Ya, Tuhan Yesus melihat sekian tahun, dia lihat ini kok nggak berubah-ubah. Ya, bahkan praktek itu sudah puluhan tahun dan mungkin sudah lebih atau berabad-abad. Ya, itu para imam melakukan praktek seperti itu. Lalu Yesus yang lembut hati itu, tapi ia bisa marah karena melihat praktek dari imam di bait Allah yang menyalahgunakan, yang para imam itu menyalahgunakan posisi mereka, ya, memberatkan beban daripada umat yang mau beribadah. Lalu Yesus datang dengan cara membuat cambuk dari tali, lalu mengusir para pedagang itu, semua dari bait suci, ya. Lembu, semua kambing domba, lembu mereka, uang-uang penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja dibalikannya. Ya, terus sekalian, ini bukan sikap yang penuh dengan kedengkian, tidak. Tapi sikap Yesus itu sikap yang mau menegakkan kesucian. Jangan kalian menyalahgunakan bait Allah sebagai tempat untuk menarik keuntungan berlipat-lipat ganda. Pada ini umat mau beribadah dengan tulus hati, kalian kok mempersulit, kalian malah mencari keuntungan yang berlipat-lipat ganda. Tuhan benci dengan motivasi demikian. Ya, terus kalian, inilah sikap Yesus yang penting sekali. Ya, sehingga dikatakan dalam Alkitab terjemahan kita dikatakan Yesus menyucikan bait Allah yang disalahgunakan oleh para imam waktu itu. Ya, para imam Yahudi. Ya. Oke. Orang yang lembut hati tidak akan membiarkan suatu penyelewengan terus-menerus berlangsung. Ya, jangan sudah pikir orang lembut hati ya diam-diam saja. Enggak. Justru kalau diam-diam saja dia berarti membiarkan pelanggaran itu terus berlangsung. Orang yang lembut hati tidak akan membiarkan suatu penyelewengan terus-menerus berlangsung. Dia harus bertindak, mendisiplin. Kata disiplin dari kata disciple, berarti memuridkan. Ya. Oke. Nah, sikap marah itu tidaklah identik dengan dosa. Saya ulangi, sikap marah tidak identik dengan dosa. Tergantung marah karena apa. Kalau marah karena egosentris ya itu dosa mungkin. Atau marah karena iri hati itu juga dosa. Ya. Tergantung marah karena apa, untuk apa, dan dengan cara bagaimana. Jadi ini satu hal yang penting, ya. Kita umat Tuhan perlu memahami hal ini. Ya, Efesus 4 ayat 26 sampai 27 Rasul Paulus berkata apa? Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Iya, janganlah kamu berbuat dosa. Apabila kamu menjadi marah, janganlah matahari terbenam
sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Loh, kalau seseorang marah jam 5 atau jam 5:15 sore itu, matahari terbenam kan sekitar jam 6 gitu ya. Oh, kok gitu singkat sekali. Kalau orang marahnya jam 7 pagi, dia harus selesaikan marahnya sore. Itu masih fair lah gitu ya. Kalau ini marahnya baru mulai jam 5:15 sore, pada matahari terbenam jam 6. Maksudnya bukan demikian. Tetapi janganlah kamu memendam amarahmu sampai berlama-lama, sehingga engkau tidak ada damai sejahtera. Selesaikan dengan baik-baik, dengan cara yang benar di hadapan Tuhan, dan jadi berkat bagi orang-orang lain. Ya, maksudnya demikian. Marah yang keliru adalah marah yang dipendam atau diekspresikan dengan cara-cara yang gak benar, sehingga menimbulkan ekses negatif lainnya. Dan seringkali ekses negatif itu lebih besar daripada problem awalnya. Problem awalnya sebenarnya kecil, tapi kita mengekspresikan kemarahan kita secara berlebihan, akibatnya menimbulkan ekses negatif yang jauh lebih besar daripada problem awalnya. Kita seringkali terjadi ya dalam hidup kita sehari-hari. Hati-hati ya, ekses negatif lebih besar daripada problem awalnya. Itu sering terjadi. Oke. Kata prautes itu juga digunakan untuk seekor kuda yang liar yang telah dijinakan. Ya, kuda tersebut masih tetap kuat, tetapi tenaganya diarahkan kepada tujuan yang jelas dan membangun. Ya, sesuai dengan kemauan orang yang menungganginya. Itu kata prautes juga. Ya. Nah, lihat gambar ini. Ini gambar kuda liar yang menggunakan energi mereka untuk cara-cara yang tidak berguna bagi manusia. Ini kuda liar. Ya, setelah ditangkap, kemudian dijinakan, jadilah kuda seperti ini. Ya, kuda yang sudah dijinakan. Apakah kuda jinak lebih lemah tenaganya daripada kuda liar? Tenaganya tetap sama. Cuma bedanya apa? Kuda liar tenaganya digunakan untuk hal-hal yang sembarangan, yang tidak membangun, yang tidak berguna bagi manusia. Tapi kuda yang sudah dijinakan, tenaganya diarahkan kepada tujuan yang jelas dan membangun, sesuai dengan kemauan orang yang menungganginya. Itu prautes, ya, prautes. Diarahkan untuk tujuan yang bermanfaat, ya, yang berguna, yang membangun. Ya. Oke. Nah, jadi kata prautes di sini menunjuk pada sifat, tingkah laku, dan potensi yang diarahkan oleh kehendak pelatih kita. Siapa pelatih kita? Yaitu Roh Kudus. Saya ulangi ya. Jadi prautes di sini menunjuk pada sifat, tingkah laku, dan potensi yang diarahkan oleh kehendak pelatih kita itu, Roh Kudus itu. Ya. Ya, ini Samson. Kalau kita lihat dalam kitab Hakim-Hakim ya, Samson tuh orang punya tenaga yang luar biasa ya. Ya, Samson pernah bunuh 1.000 orang Filistin dengan memakai rahang keledai saja. Luar biasa ya. Pasti orang Filistin menggunakan senjata pedang, tapi dikalahkan oleh Samson yang satu orang dengan menggunakan rahang keledai saja. Dia bunuh 1.000 orang. Jadi orang nih hebat, perkasa sekali. Cuma sayang tidak diarahkan nafsunya, ya, dia jatuh, ya, dia punya potensi. Ya. Potensi seseorang perlu dikendalikan ke arah yang positif dan membangun, dikendalikan oleh Tuhan, oleh Roh Kudus. Ya, ya, Samson akhirnya tumbuh menjadi seorang pemuda yang nakal, ya, dia jatuh cinta dengan perempuan-perempuan yang seharusnya tidak bisa ya, tapi dia misalnya contohnya dia jatuh cinta dengan seorang perempuan gadis yang pasti cantik yang namanya Delilah itu. Sudah lihat ya,
Akhirnya Delilah dipakai oleh orang Filistin. Kamu bujuk Samson, tuh beritahu kepada kita, apa sih kunci keperkasaan dia? Dia kok tenaganya luar biasa. Ya Samson nggak langsung menyerah ya, tapi akhirnya karena Delilah terus merengek-rengek, akhirnya dia beritahu. Ya sejak lahirnya orang tuanya tidak pernah memotong rambutnya, sebab itu merupakan Tuhan pakai sebagai sumber kekuatannya. Ya sumbernya sebenarnya Tuhan. Ya. Tuhan pakai rambutnya untuk menyalurkan potensi kekuatan dari Tuhan itu. Kalau orang sehingga rambutku tidak dipotong. Nah, Delilah menggoda ya, dia melakukan hal-hal yang tidak baik dengan Samson sampai Samson tertidur. Nah, waktu tertidur itu rambutnya dipotong oleh Delilah. Wah, Samson pikir aku masih tetap kuat, tapi ternyata ketika dia bangun hilanglah kekuatan itu. Akhirnya Samson ditahan oleh orang-orang Filistin. Dicungkil kedua matanya jadi buta, dan dia dijadikan sebagai orang yang melakukan perbuatan yang melakukan pekerjaan yang kasar itu, ya, mengirik gandum. Ya. Oh, ini satu hal yang mempermalukan. Seorang hakim Israel dipermalukan seperti itu. Ya, orang-orang Filistin tertawa-tawa. Ya. Karena apa? Karena Samson tidak bisa mengendalikan dirinya. Ya. Makanya perlu pengendalian diri itu penting sekali. Apa yang harus kita katakan harus dikendalikan oleh Roh Kudus. Apa yang kita harus lakukan dikendalikan oleh Roh Kudus. Sampai Roh Kudus mengendalikan nafsu kita juga. Ya, terus sekalian ini penting sekali. Cuma oleh anugerah Tuhan, Tuhan masih menyatakan belas kasihannya kepada Samson nih. Sehingga ketika rambutnya sudah mulai tumbuh, ya, ketika satu kali orang-orang Filistin itu berkumpul di satu gedung, ya, mereka sedang mau menunjukkan, ayo bawa kepada kami Samson itu, kami mau lihat semacam adegan yang membuat kami jadi bisa tertawa-tawa. Samson mau dipermalukan di situ ribuan orang. Ya. Tapi waktu itulah Samson ditolong oleh Tuhan. Dia berdoa dalam hati, Tuhan berikan aku kesempatan untuk aku bisa membalaskan ya hal ini. Ya ternyata Tuhan menolong Samson. Dia bisa mendorong tiang utama itu sampai roboh, dan akhirnya terbunuhlah orang-orang yang banyak, lebih banyak daripada waktu Samson masih melek matanya. Ya. Nah ini bukan karena apa-apa, tapi Tuhan berbelas kasihan saja kepada Samson. Ya. Terus kalian sebenarnya kita perlu pahami, kita perlu menguasai diri, ya, menguasai sikap kita, emosi kita, nafsu kita agar sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Oke, nah kita masuk ke dalam rasa yang terakhir, yaitu penguasaan diri itu. Ya. Oke, kata asli daripada kata penguasaan diri ini adalah ekrateia, yang berarti kemampuan untuk menguasai keinginan dan nafsu. Kata ini digunakan dalam 1 Korintus 9 ayat 25a. Ya, dikatakan oleh Rasul Paulus, tiap-tiap orang yang ambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya. Dalam bahasa Yunani-nya ekrateutai, dalam segala hal, menguasai diri. Iya, ayat ini menunjuk pada disiplin fisik seorang atlet. Kata yang sama juga digunakan untuk penguasaan terhadap nafsu seks. Seks itu pemberian Tuhan, seks itu anugerah Tuhan. Perlu digunakan dengan cara dan tempat yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, jangan kita anggap seks itu kotor, seks itu anugerah Tuhan, seks itu satu hal yang indah. Cuma penyalahgunaannya yang salah kalau kita salah gunakan. Tapi kalau kita gunakan dalam konteks yang benar sesuai dengan petunjuk firman Tuhan, seks itu anugerah Tuhan. Ya, 1 Korintus 7 ayat 9. Tapi kalau saudara tidak dapat menahan nafsu,
Ekrateuntai, self control, ya. Saudara hendaknya kawin. Ini kata Rasul Paulus ya. Sebab lebih baik saudara kawin daripada nafsu birahimu berkobar-kobar disalahgunakan untuk hal-hal atau untuk kepada orang-orang yang enggak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Ini satu contoh ayat tentang penguasaan diri, ya. Oke. Nah, Amsal 25 ayat 28. Orang yang tidak dapat menguasai dirinya seperti kota yang telah runtuh pertahanannya, menguasai diri. 1 Korintus 9 ayat 26 sampai 27. Sebab itu kata Rasul Paulus, aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Tubuh ini perlu dilatih dan perlu dikuasai. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Penguasaan diri. Ya. Iya. Nah, pertanyaannya penguasaan diri dalam hal apa saja? Iya. Yang pertama, penguasaan diri dalam hal lidah. Sebagian orang lidahnya, ya memang kita manusia perlu bisa merasakan satu masakan enak atau tidak, ya dites lewat lidah kita. Tapi ada sebagian orang yang menggunakan lidahnya yang selalu maunya makan makanan yang lezat saja. Sebatas di lidahnya saja. Ya. Iya, Amsal 23 ayat 3 ya, jangan lupa ya. Jangan ingin akan makanannya yang lezat, itu adalah hidangan yang menipu. Hati-hati dengan makanan yang lezat. Makanan yang lezat tidak identik makanan itu sehat. Saya ulangi, makanan yang lezat tidak identik bahwa makanan itu sehat. Iya. Makanan yang enak belum tentu sehat. Betul ya? Makanan yang enak belum tentu sehat. Makanan yang lezat tidak identik dengan makanan yang sehat. Kelezatan makanan hanya sebatas lidah. Ingat ya, kelezatan makanan hanya sebatas lidah. Ya. Iya. Nah, jadi perlu hati-hati ya. Setelah lezat di lidah masuk ke dalam tubuh, ya itu lain lagi. Ya. Kalau terlalu banyak kolesterol, ya itu membahayakan bagi tubuh. Kalau kebanyakan manis juga membahayakan tubuh. Tubuh kita butuh kolesterol, kita butuh manis, tapi kalau kelebihan itu membahayakan tubuh. Ya, oke, itu tentang makanan. Yang kedua, penguasaan diri dalam hal lidah yang selalu ingin bicara. Lidah juga. Ya. Amsal 21 ayat 23. Siapa melihara mulut dan lidahnya melihara diri daripada kesukaran. Jadi kita perlu menguasai lidah kita. Ya, dalam terjemahan Sehari ayat tadi dituliskan, untuk menghindari kesukaran hendaklah berhati-hati dengan ucapan, dengan lidah kita. Ya, bagus ya. Harimaumu, mulutmu adalah harimaumu. Ya, saya pikir betul. Ya. Nah, tekad seorang murid Tuhan tuh bagus. Yesaya 50 ayat 4. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Jadi lidah seorang murid Tuhan adalah dia bisa memberi semangat baru bagi orang-orang lain yang letih lesu. Tapi kalau lidah bukan seorang murid, dia bahkan melemahkan orang yang sudah semangat itu. Ya, membuat orang lain jadi patah semangat. Kita sebagai umat Tuhan, sebagai murid Tuhan harus menggunakan lidah kita untuk memberi semangat baru kepada mereka yang letih lesu. Ya. Iya, data survei di internet disebutnya apa?
Rata-rata perempuan berbicara sekitar 5.000 kata per hari, rata-rata ya. Ada perempuan yang kalem tentunya, tapi rata-rata ya. Rata-rata pria bicara sekitar 2.000 kata, ini rata-rata. Ada juga pria yang cerewet ya. Ini cuma rata-rata ya. Ya. Namun pertanyaannya, apakah perkataan kita memberi semangat baru atau malah melemahkan orang lain? Harusnya kita sebagai murid Tuhan memberi semangat baru kepada orang lain lewat perkataan kita. Ya. Memberikan dorongan untuk orang lain melakukan hal-hal yang baik, membangun. Ya. Iya. Nah, ini bagus ini Yakobus 1 ayat 19. Kita perlu sebagai umat Tuhan perlu belajar untuk mendengar. Hai saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, cepat untuk mendengar. Tapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Jangan terlalu cepat kita ngomong, bicara. Pikir dulu, pertimbangkan dulu. Ya. Makanya firman Tuhan betul. Hai saudara yang kekasih, hendaklah setiap orang, mereka cepat untuk mendengar. Tapi lambat untuk berkata-kata dan lambat untuk marah. Yakobus 1 ayat 19. Ya, penguasaan diri dalam hal apa lagi? Lihat 1 Yohanes 2 ayat 16. Sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging. Nah ini, keinginan daging perlu kita kuasai. Keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Kita perlu kuasai ketiga hal ini di bawah penguasaan Roh Kudus dan oleh firman Tuhan. Ya. Keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ingat 1 Yohanes 2 ayat 17. Ya, dunia dan segala sesuatu yang di dalamnya yang diinginkan oleh manusia sedang lenyap. Tapi orang yang menuruti kemauan Allah tetap hidup sampai selama-lamanya. Biarlah kita mempersembahkan semua keinginan kita, semua keinginan mata kita, ya, semua kerinduan kita, rencana kita, target kita ke depan. Kita serahkan kepada kehendak Tuhan, kepada kemauan Allah saja. Biar apa yang dikehendaki Tuhan itu yang terjadi, bukan ambisi kita pribadi saja. Ya, bagus ya. Ada satu lagi yang sudah lama ini dalam bahasa Inggris. I surrender all to thee, my blessed Savior. I surrender all. Aku berserah pada Tuhan Juru Selamat. Aku berserah. Biarlah lagu ini perlu kita sering nyanyikan. Ya. Kita berkata, Tuhan, aku serahkan segala ambisiku, rencanaku ke depan, ya, segala pikiranku, biar Tuhan yang menyensor sesuai dengan pimpinan Tuhan yang terbaik. Ya. Oke. Nah, marilah kita sama-sama bertekad agar berambisi sesuai dengan pimpinan Tuhan, yakni guna memperluas kerajaan Allah di dunia yang fana ini. Lewat bisnis kita memuliakan Tuhan, sehingga banyak orang diberkati lewat bisnis kita, dan mereka semua bisa melihat kasih Allah lewat bisnis kita. Ya. Untuk bertingkah laku sesuai dengan buah Roh Kudus yang memuliakan nama Allah dalam hidup sehari-hari. Apapun pekerjaan kita, ya, kita masih studi, kita serahkan, ya Tuhan, biar tingkah laku sehari-hari sesuai dengan buah Roh Kudus. 9 rasa daripada buah Roh Kudus itu. Ya. Nah, praktekkan Matius 6 ayat 33 dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu? Matius 6 ayat 33 bagus ya. Jadi usahakanlah dahulu supaya Allah memerintah atas hidupmu dan lakukanlah kehendak-Nya. Maka semua yang lain akan diberikan Allah juga kepadamu. Seek ye first the kingdom of God. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka yang lain akan ditambahkan kepada kita. Itu firman Tuhan. Maksudnya ikuti dulu kehendak Tuhan.
Dalam kita berbisnis, dalam kita bekerja, dalam kita studi, dalam kita bergaul, dalam kita berumah tangga. Ikuti, taati dulu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan yang lainnya dikatakan akan ditambahkan Tuhan kepada kita. Ini janji Tuhan dan itu janji Tuhan yang enggak bohong. Tapi janji yang ya dan amin. Ya, biarlah firman Tuhan menjadi berkat bagi kita bersyukur selama beberapa minggu kita sudah mempelajari akan 9 rasa daripada buah Roh Kudus dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23. Biar itu semua jadi berkat dan memuliakan Tuhan. Mari jemaat Tuhan kita berdiri, kita nyanyikan satu lagu, Sadarilah dulu kerajaan Allah dan kebenaran. Mari kita berdiri. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya akan ditambah padamu. Haleluya, haleluya. Angkat tangan. Haleluya, 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 haleluya. Perempuan saja. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Pria saja. Dan semuanya akan ditambah padamu. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur untuk pembelajaran firman Tuhan selama beberapa minggu tentang 9 rasa daripada buah Roh Kudus. Tolong apa yang kamu sampaikan, biarlah Tuhan bimbing kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya kami bukan hanya cakap untuk mendengarkan, juga cakap untuk mempraktekkan dalam hidup kami sehari-hari. Roh Kudus bantu kami, kuatkan kami, teguhkan kami. Dengarkan doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Semua orang beriman mengatakan, amin.